Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya lagi di kantor, kebetulan dengan rekan salah satu advokat senior yang baik hati. Bisa perkenalkan dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva, salam kenal untuk semua. Terima kasih Bang Ego sudah di-invite untuk datang kita mau ngobrol-ngobrol tentang perkara kita hari ini ya. Ya, jadi kali ini kita lagi lagi menangani case itu tentang masalah hutang piutang. Ya, nah tentang hutang piutang ini bagaimana case kita ini? Ini ada ada klien kita melakukan namanya pinjam meminjam, sehingga si pihak yang peminjam ini tidak membayarkan uang yang dari atas dasar yang sudah disepakati. Nah, gimana? Silakan Mbak Siva. Gimana? Ya, kalau misalkan pinjam meminjam ya, contoh misalkan saya minjam uang ke Bang Ego. Ketika pinjam meminjam itu di luar daripada misalkan dari perjanjian, misalkan yang harus dibayarkan. Contoh, saya ada perjanjian untuk dibayarkan bulan ini, misalkan ternyata perjanjian itu batal atau wan prestasi jatuhnya, bisa dimasukkan kepada perdata, perkara perdata. Namun balik lagi ketika perdata itu ternyata memang tidak ada itikat baik, bisa pun dilaporkan sebagai pidana seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi perdata itu bisa masuk ke pidana ya? Bisa. Atas dasar apa bisa masuk ke pidana itu? Ketika, nah itu seperti saya bilang tadi Bang, ketika misalkan perdata itu ternyata memang di dalam perjalanan bahwa tidak ada itikat baik dari pihak kedua belah pihak atau salah satunya misalkan yang memberikan yang dipinjamkan misalkan tidak untuk mengembalikan. Tapi balik lagi ini bisa ada dua opsi ketika misalkan contoh dari pihak misalkan si peminjam ya tapi itu nantilah itu pembahasannya. Kalau memang mau ada seperti itu nanti kita bisa lah kontak kita di MDM-an. Ya, oh nanti saya infoin juga ya, kantor kita di sini nih, di ini alamatnya Podomoro Goloview, Ruko Blok B 03 nomor 3 Blok B3 nomor 76. Ini di Gunung Putri Bogor. Kalau ada yang mau datang bisa langsung datang, mau konsultasi silakan. Nanti bisa ke sini ya. Betul. Patokannya di mana? Untuk patokannya kita nanti di itu apartemen PGV Podomoro Goloview. Itu patokannya. Jadi kalau di sini bisa privasinya terjaga, untuk konsultasinya lebih enak juga ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Boleh. Nah, ini kan channel saya ini kan tentang perbankan ini, Bu. Siap. Kebanyakan pihak bank itu dia meminta mengosongkan rumahnya itu gimana? Supaya lebih enak juga ya kita berinteraksi. Kalau perbankan mengosongkan gimana Bang? Saya juga masih harus belajar banyak nih sama karena kayak gini, kalau saya ini sebenarnya kalau dari spesialis kalau saya kebanyakan lebih ke pidana ya gitu loh. Untuk perkara-perkara pidana yang memang sedang saya banyak juga jalanin gitu loh. Kalau untuk perkara perdata lebih banyak, kalau perbankannya lebih kepada Bang Ego. Makanya saya juga masih kita berinteraksi untuk mempelajari bagaimana sih perbankan ini gitu loh. Ya. Gitu. Kalau untuk mengosongkan itu memang tidak ada hak dari pihak bank untuk mengosongkan rumah debitur. Tapi kalau misalnya dari perintah pengadilan itu bisa. Tapi dengan catatan itu sifatnya ingkrah, tidak dalam proses masih dalam proses sidang ingkrah. Kalau misalnya dari pengadilan negeri sudah putus, naik ke pengadilan tinggi, banding naik lagi ke kasasi bisa juga dilakukan PK. Itu pun kalau sudah ingkrah, sifatnya ingkrah, tidak ada perlawanan hukum lagi, baru bisa dilakukan pengosongan. Betul. Ya, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ibu sudah membayar pinjaman pinjol. Ibu saya sudah membayar pinjaman pinjol ilegal, tapi saya ditipu. Apakah saya harus bayar kembali? Ditipunya dalam hal seperti apa, Bu? Gitu. Yang ditipu ini tipu dalam hal apa? Kalau pembahas tipuan ya kan, maksudnya kalau misalkan ditipu ini seperti apa tipuannya gitu loh. Kalau bahas misalkan kita sudah bayarnya ibu melalui apa? Biasanya kan kalau pinjol itu kan aplikasi ya. Biasanya kalau melalui aplikasi ya kan pasti dibayarkan melalui aplikasi tersebut. Penipuan ini seperti apa, dalam konteksnya seperti apa? Ya. Jadi kalau pinjol itu, kalau namanya pinjam meminjam, apakah pinjol, apakah pihak bank, itu kalau misalnya kesalahan ditipunya itu dari pihak lain, itu dianggap menjadi suatu kelalaian dari si debitur. Betul. Antara debitur dengan perusahaan kreditur itu hal yang berbeda. Kreditur sama debitur.
Itu satu sisi. Di sisi lain debitur dengan pihak si penipu. Jadi hal yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Itu pun tidak akan diganti. Sifatnya kelalaian ya. Gitu Bu ya. Betul. Makanya seperti dibilang tadi sifat kelalaian. Nah, kenapa sifat lalai ini seperti apa sih contohnya? Misalkan kayak Ibu nih, dari pihak aplikasi, misalkan aplikasi A. Ternyata si aplikasi A ini mungkin ada salah satu bisa dibilang oknum ya dari aplikasi A tersebut. Misalkan kirim WA, Bu, Ibu harus bayar ke nomor rekening ini. Ternyata nomor rekening itu bukan dari aplikasi tersebut. Nah, itu mungkin iya bisa dikategorikan penipuan. Bisa Ibu laporkan. Gitu. Ya, ini kita jawab lagi nih. Ada Uli Maria Segala. Saya bayarkan melalui CS tapi CS tidak dibuatkan ketagihan aplikasi. Oke, CS tidak dibuatkan tagihan kelab. Sekarang gini, dari CS itu berarti kan Ibu ada bukti pembayaran. Ya kan? Pasti ada bukti pembayaran dong. Dari pembayaran itu biasanya kan apalagi kalau aplikasi biasanya kan melalui transfer kan gitu loh. Nah, itu dari bukti pembayaran itu coba Ibu tanyakan kembali dari pihak CS-nya gitu loh. Coba dikonfirmasi lagi gitu. Karena dalam bukti pembayaran itu Mbak Siva, itu biasanya itu ada keterangan. Apabila keterangan itu ada, kalau keterangan itu adalah perintah pelunasan. Kalau tidak pelunasan dia seperti biasa. Jadi normal Anda menyetor. Nah, kata kuncinya ada di pada saat dari setoran itu. Apa keterangannya apa? Begitu ya. Siapa lagi? Makasih yang sudah kasih gift, jangan lupa kasih like ya. Mumpung saya lagi di kantor nih, lagi berdua. Nih, apa lagi nih? Coba gimana Bang? Itu ada lagi yang tanya jaminan apa tuh jaminan modal itu apa maksudnya Mas dan Bang bisa melelang katanya. Jaminan model A itu apa? Model A itu apa ya? Ada sertifikat, ada girik, ada namanya AJB, ada namanya kendaraan. Apa itu yang A? Itu belum nggak ada itu. Karena kalau misalkan bank bisa melelang, yang bisa melelang itu kan sebenarnya bukan dari banknya tapi dari pengadilan yang melelang. Iya, jadi minta bantuan ke KPKNL. KPKNL itu hanya pelaksana. Jadi atas dasar perintah dari permohonan dari pihak bank melakukan lelang. Tapi pada saat dia melakukan lelang, permohonan lelang itu, nanti pihak lelang akan melihat dulu, mengecek dulu apakah sertifikat ini ada namanya gugatan pihak ketiga. Apakah ada blokiran? Kalau sudah ada namanya blokiran, itu lelang akan ditunda, minta diselesaikan dulu. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa Wong gabut? Siapa lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Bu. Ini Bintang Mulyani. Sudah saya transfer minta bunga, minta transfer bunga lagi katanya. Ya, jadi sebelum bayar bagusnya Anda minta persetujuan dulu. Anda mau melunaskan dulu, minta persetujuannya seperti apa. Pada saat dia ada persetujuan itu baru Anda lunaskan. Kalau minta bunga-bunga itu kapan selesainya? Begitu ya. Nih, Sinta Mulyana. Kak mau punya tunggakan. Saya punya tunggakan. Saya punya tunggakan. Tunggakan pinjaman di BPR 20 juta. Itu sudah mau dilelang rumah. Solusinya Kakak? Kalau sudah mau dilelang itu 20 juta ya nilainya itu. Kembali lagi kalau nilai 20 juta bisa jadi dilelang bisa. Tapi pihak bank akan melihat dulu nih apa ini nilainya itu. Kan kalau misalnya dia mau mengajukan untuk dilelang pasti berbanding lurus nggak dengan biaya-biaya yang akan timbul. Itu yang pertama. Kedua lagi, apakah sertifikatnya dipasang hak tanggungan atau tidak? Biasanya kalau nilainya berapa nih nilainya itu? Nilainya katakanlah di bawah 50 juta. Biasanya dia tidak dipasang hak tanggungan sehingga tidak bisa dilakukan lelang. Kalau dia tetap mau lakukan lelang, jalurnya wajib melalui gugatan sederhana ke pengadilan. Gitu ya. Agak susah Pak katanya kalau bertanya lewat DM. Oh berarti kalau bapaknya dekat semua atau ibu, bapak, kakak-kakak semua ini boleh datang ke kantor kita nih offline-nya gitu. Dan bisa ketemu di sini sama kita. Senin sampai Jumat ya. Kalau Sabtu Minggu kita libur. Tapi mungkin nanti bisa nanti kita kasih di sini ada nomor, sudah ada kontaknya ada di kontak profile person aja. Nanti kalaupun misalkan mau buat janji temu, kadang kan kalau misalnya gini karena kan kita juga ada perkara yang memang harus kita tangani gitu kan, sementara biasanya kita buat appointment dulu mau kesini kapan gitu.
Karena kita nggak selalu ada di kantor sebenarnya. Ya, nanti bisa di sini nih. Di alamatnya di Podomoro Golf View. Ruko Blok B 3 nomor 76 Gunung Putri, Bogor. Ya, kalau dari tol itu dari pintu tol Gunung Putri itu kira-kira sekitar 500 meter ya. 500 meter langsung sampai di tempat. Tapi nggak sampai 500 meter lah, sampai itu. Ya, patokannya ini Lakupit Cafe. Lakupit Cafe. Nanti sudah sampai di sini langsung tanyain aja sama pegawai di sini. Kita mau ke kantor hukum. Nanti sini ada namanya itu. Tuh ada ininya. Ada namanya apa? Pelangnya ada. Ego Law Firm dan rekan. Ya, rekannya inilah Ibu Siva. Siapa lagi? Gitu Pak Aldo ya. Pak Rido. Terus apa lagi? Kalau ada masalah pidana yang lain bisa, yang konsultasinya ke sini langsung datang ya, langsung datang. Kalau di sini, kalau di channel ini khusus untuk masalah perbankan. Tapi kalau ada yang lain-lain tetap di kantor ya, supaya lebih enak mengena. Buru Lubis, Bang, kalau udah direstruktur nggak boleh telat bayar ya. Sementara nasabah lagi sakit. Jadi restruktur itu pada saat sudah dilakukan restruktur 3 bulan itu wajib lancar, karena bukan apa-apa. Pada saat 3 bulan ini statusnya masih tetap. Pada saat restruktur statusnya apa nih? Statusnya katakan call 2 menunggak 3 bulan ya. Call 2 itu status tetap call 2 selama 3 bulan. Setelah call walaupun lancar ya, tetap call 2. Pada saat bulan keempat dia lancar, baru namanya balik back to current, kembali lancar. Seperti itu. Ya, makanya pihak bank wajib itu statusnya lancar. Siapa lagi nih? Guru Lubis sudah, Rido, Silau. tapi masih lebih terang. Pak, kalau GS yang dilakukan oleh PN kemudian tidak ada sertifikat yang dijaminkan, apakah rumah itu bisa apa? Bisa dilelang, kan tidak ada sertifikat. Kalau memang ini apa yang dijaminkan, fokus yang dijaminkan, memang semuanya bisa dilakukan oleh melalui pengadilan. Katakanlah dia tidak ada aset yang dijadikan jaminan, sehingga dia pihak penggugat itu minta diambil aset-aset yang lain untuk menutupi kreditnya. Tapi Anda fokus pada saat gugatan itu, Anda fokus pada tanpa agunannya ya, sehingga tidak diputuskan oleh pengadilan. Saran saya pada saat gugatan sederhana jangan pernah Anda tidak hadir. Jadi pada saat Anda ditanyakan sama majelis, jangan lupa Anda infokan juga sama majelis, izin yang mulia, saya bukannya tidak mau bayar, saya mau bayar sekali, saya sangat mau membayar, tapi bayar pakai apa? Usaha saya lagi menurun. Nah, kemampuan saya saat ini hanya 50.000 setiap bulannya. Jadi inilah kemampuan saya. Saya ajukan permohonan ke pihak bank tidak mau menyetujui. Mohon diputuskan seadil-adilnya. Pasti disetujuin itu. Majelis itu udah enak lah kalau gugatan sederhana ya. Jangan sampai tidak hadir ya, karena gugatan sederhana itu waktunya pendek, hanya 30 hari. Ya, maksimal 500 juta deh itu. Jaminan sudah kena banjir bandang, apa tetap mau dilelang? Siapa mau beli? Iya. Kalau banjir bandang siapa mau beli jaminannya? Mau bunuh diri kalau mau beli. Udah gak usah khawatir, takut-takutin aja itu pihak bank. Aduh. Bos, kredit gimana tuh Bang kebablasan lewatnya? Mitra Infinity, makasih ya. Thank you sudah makasih. Nah, ini siapa lagi nih? Yang sudah ngasih gift makasih. Siapa lagi? Tap-tapnya layar ini. Makasih udah kasih tap ya, di tap-tap ya. Pak, saya menunggak kurun 4 bulan. Apa iya aset mau ditarik? Mohon dijawab. Boleh nggak ditarik langsung aset itu? Enggak lah. Nggak bisa lah, nggak segampang itu Ferguson katanya seperti itu. Tak semudah itu. Ditarik itu tidak bisa. Apakah aset itu bentuknya sertifikat ya? Mana bisa atas perintah pengadilan semuanya. Tidak bisa. Bank itu hanya fasilitas kredit. Memang Anda memberikan namanya aset. Aset itu sebagai jaminan. Tapi bukan berarti kalau pada saat menunggak langsung dilakukan diambil ya, disita lah. Nggak bisa. Harus melalui pengadilan.
kalau mau disita-sita ya. Tapi kalau melalui lelang wajib namanya sertifikat dan sudah dipasang hak tanggungan. Hak tanggungan syarat dipasang hak tanggungan adalah bentuknya sertifikat. AJB tidak bisa diberikan sertifikat. Ya, apalagi AJB nanti di tahun 2026 AJB Girik ataupun Prona apalagi semuanya itu alas hak itu tidak bisa dijadikan jaminan. Kalau mau peningkatan sertifikat sekarang lah sebelum tahun 2026. Ya. Siapa lagi? Siva. Itu Siva nih. Pak, itu yang tadi Kur. Kur ya. Ya. Siapa lagi nih? Bang, saya macet 5 bulan udah dialihkan ke petugas RR minta keringanan nggak bisa jalan keluar lelang katanya. Petugas remedial minta keringanan nggak bisa jalan keluar lelang. Enggak lah, jalan keluar lelang itu enggak. Lelang itu adalah second way out. Pilihan sangat terakhir. Jadi jangan lupa, kalau jangan sampai menempuh pilihan terakhir, Anda kasih pilihan, ajukan secara tertulis. Makanya itu dari wanti-wanti setiap saya live, saya selalu wanti-wanti ke teman-teman Anda semuanya, kalau mau mengajukan permohonan katakanlah restruktur maupun menggunakan namanya itu minta penundaan bayar, itu harus secara tertulis. Memang penundaan bayar itu tidak ada di pihak bank kecuali pada saat COVID kemarin. Nah, itu namanya istilahnya itu kalau penundaan itu istilahnya itu balloon payment. Balloon payment itu saya nggak tahu apakah kepala cabang tahu atau tidak ya, atau teman-teman di lapangan tahu atau tidak masalah balloon payment. Memang sedikit yang mengetahui balloon payment ini di perbankan ya. Itu seperti restruktur. Jadi katakanlah dia 6 bulan. Dia 6 bulan itu dalam aturan OJK restruktur tidak boleh nol. Tidak boleh. Itu hukumnya wajib tidak boleh nol. Makanya kalau satu rupiah bisa. Kalau duitnya ada 1.000 berarti sebisa 1.000 bulan. Tapi balloon payment. Jaraknya 1 tahun. Biasanya 1 tahun. 1 tahun diikat kembali. 1 tahun diikat kembali. Nah begitu. Jadi penundaan lah. Seperti itu. Istilah kalau ini diberikan penundaan. Tapi dalam secara prosedural di pihak bank itu bisa diberikan namanya balloon payment. Sedikit sekali yang diberikan balloon payment. Tidak semua debitur. Itu ada kondisi tertentu, case-case tertentu. Ya, ada yang bertanya itu, mana bisa itu penyesatan, mana bisa penundaan? Benar. Tidak ada namanya penundaan, tapi kita mengajukan penundaan di bank yang mencari solusi, melakukan namanya balloon payment. Ini ibarat balon. Nah, balon itu kan ya balon lah, menggelembung kan, balon. Payment pembayaran yang menggelembung. Jadi hanya membayar bunganya aja hanya 1 rupiah. Tapi itu sulit diberikan oleh pihak bank. Iya, untuk misalkan kayak pertanyaan-pertanyaan mungkin tadi kita nggak baca, boleh ditulis lagi ulang di bawah karena kan tadi banyak yang juga ngetulis di situ, jadi ke scroll ke atas mungkin boleh diulang lagi yang kalau nggak kebaca. Nah ini ada namanya sifat tadi asetnya mau diambil motor. Nah, gimana itu? Maksudnya kena tadi banjir bandangnya motor yang kena banjir bandang atau gimana? Bukan yang banjir bandang ini yang aset dia menunggak, asetnya mau ditarik. Kendaraan. Kendaraan tidak bisa diambil paksa oleh pihak debt collector atau pihak bank. Kalau kendaraan itu kan diikatnya secara fidusia. Nah, fidusia itu beda dengan hak tanggungan. Kalau hak tanggungan melalui lelang langsung bisa melalui SP 1, 2, 3 dan dia bisa mengajukan permohonan lelang ke KPKNL. Tapi kalau nama fidusia, dia wajib minta persetujuan dari pengadilan. Jadi persetujuan dari pengadilan, tapi tanpa namanya ini ya, tanpa adanya sidang. Hanya persetujuan aja dari pengadilan baru bisa dilakukan, diambil lelang. Prosedurnya seperti itu ya. Nanti dia datang nih. Kalau misal debitur ada perlawanan, nanti dia minta bantuan ke kepolisian, ke keamanan. Polisi bukan menagih, tapi mendampingi, takut ada perlawanan dari pihak debitur. Baru bisa dilakukan penarikan kendaraannya. Ya, itu prosedurnya. Nah, siapa lagi nih? Di atas enggak? Coba lihat banyak di bawah ini, tuh banyak banget nih. Coba Mbak Siva. Apa ini? Yang saya ini apa nih? Sisa hutang 1M, apresial saya 3M. Saya sudah dapat apa tadi? Saya sudah dapat somasi karena 8 bulan macet, harus bagaimana, Pak? Balas aja somasinya. Jelaskan aja Anda tidak ada ini, tidak ada masalah ya.
kenapa tidak bisa bayarnya? Tinggal balas aja somasinya Pak, dijawab aja somasinya. Gimana cara Mbak jawab somasi? Bisa dijelaskan nggak Mbak Siva? Kalau jawab somasi itu ya balik lagi kita bisa tertulis, bisa juga lisan. Baiknya sih tertulis ya. Kenapa? Keluhannya seperti apa? Kenapa kita tidak mampu bayar untuk tidak menyanggupi? Misalkan saat ini memang kondisi keuangannya sedang seperti apa gitu loh. Memang mungkin contoh biasanya kalau mungkin nilai segitu kan biasanya usaha ya. Lebih balik lagi kebanyakan rata-rata buat usaha. Ya bilang aja alasannya apa. Ya, tidak usah khawatir. Semuanya ada solusinya. Tidak segampang itu mereka melakukan penarikan atau melakukan lelang gitu ya. Nah, pokoknya balik lagi. Kalau mau dibantu, mau kirim somasi juga boleh nih. Offline-nya di sini. Bisa datang ke kantor kita. Kalau mau dibantu. Ya. Itu dari kantor kita gitu. Tapi kalau gitu ya, pun bisa. Pak Lando. Oh. Calon jenazah, ngeri kali ya calon jenazah ini. Nama saya dipakai orang untuk utang Bang. Orangnya kabur gimana Bang? Gimana Bang maksudnya? Ya gimana Bang? Jadi kan kalau misalnya dipakai, yang pertama kali ada dua sisi, ya hal yang berbeda. Yang pertama Anda dengan bank, dan kedua Anda dengan teman. Anda dipakai nama. Pada saat dipakai nama, Anda dengan secara sadar memberikan nama Anda sebagai debitur, ya. Jadi segala risiko terhadap kredit itu Anda yang tanggung. Yang pertama itu nama baik Anda, misalnya di BI checking atau istilahnya itu istilah perbankan itu slip. Yang kedua sehingga dalam slip ini Anda tidak bisa melakukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di Indonesia dimanapun. Nah itu satu. Yang kedua Anda dikenakan biaya namanya denda. Yang ketiga Anda ditagih. Yang keempat, kalau Anda memiliki agunan asetnya, maka bisa dilakukan lelang. Jadi Anda kalau misalnya ada asetnya, bilang sama pihak banknya itu, Pak silakan ini aset saya nih, coba dilelang aja udah. Nah kan masalahnya seperti itu aja kan. Kalau di antara debitur sama Anda dengan si pemakai uang, Anda bisa melaporkan penggelapan, Anda bisa melaporkan tipu daya, tipu mustiar gitu kan. Nah itu pidana larinya. Bisa itu. Jadi Anda harus dibedakan itu. Ada dua sisi yang berbeda. Jadi pihak bank tidak akan tahu itu urusan Anda sebagai debitur. Tidak mau tahu, bukan tidak mau tahu. Logikanya begini, Anda terima duit itu tiba-tiba Anda hamburkan duitnya itu. Enggak ada masalah, mau dibakar itu urusan Anda itu. Nah, kira-kira seperti itu. Bank tidak akan mau tahu. Gitu ya. Ada lagi dari Tini Saskia Dewi nih Bang. Kalau cicilan dibayarkan semampunya ngaruh nggak ke hutang pokoknya Bang katanya? Jadi kalau misalnya semampunya, yang harus Anda ketahui pada saat Anda menyicil, yang pertama itu dilihat ada namanya itu ada uang, pertama kali dipotong itu dendanya dulu. Terus masih ada uang nggak tersisa? Baru dipotong pokok. Masih ada duitnya lagi, baru dipotong bunga, baru pokok. Ya, masalahnya bunga antara bunga dan pokok itu kecil. Ya, Umar Ilham, makasih yang sudah ngasih gift ya, kupu-kupu. Makasih ya. Apalagi nih aduh gimana Bang naik lagi di atas ya. Ini kalau layar handphone ini harus baca doa dulu nih kalau bisa di ini kan. Tuh, hero. Terima kasih giftnya. Ayo. Makasih yang sudah ngasih gift ya. Thank you giftnya. Ini Him. Dari HM. Kalau rumah dah nunggak berapa bulan, terus sisa hutang pokoknya bisa dinego nggak? Tergantung. Bank tidak ada namanya prosedur misalnya secara tertulis itu memberikan potong pokok, katakanlah istilahnya itu diskon. Tidak ada. Kalau bank memberikan prosedur secara tertulis, bangkrut semua bank. Mereka kan pendapatannya itu adalah bunga pinjaman. Kalau pendapatan lain-lain itu kan dari bunga deposito, bunga kredit, itu kan itu pendapatan lain-lainnya, pendapatan lain-lain. Jadi untuk nego itu tergantung dari permasalahannya, tingkat permasalahannya, negosiasi. Dengan alasan hanya satu, penyelamatan kredit. Nego bisa nggak? Bisa, tapi tetap persetujuan itu ada sama bank. Bank kita hanya memohon. Ya, coba lihat di atas lagi belum di ini nih. Ada yang lewat. Oh ya nih. Dari Mama Safia 14. Pak, hutang bank 2 tahun ini macet, tapi saya masih cicil angsurannya. Bagaimana, Pak? Kalau misalnya 2 tahun takut dilihat dulu nih, takutnya sudah di WO, write off, hapus buku. Jadi Anda cek dulu nih, Anda cicil, dicek dulu, Anda datang ke customer service, minta dicetak rekening korannya.
Nah, ada nggak kedebit nggak yang Anda cicil itu? Kalau kepotong sama pihak bank dilakukan debit, baru itu bentuk pengakuan. Takutnya hanya diblokir sama pihak bank karena rekeningnya misalnya katakan sudah di WO atau katakanlah misalnya kreditnya sudah habis, kita tidak tahu karena data itu kan Anda yang pegang, begitu ya. Tadi yang ngasih gift tadi siapa tanya? Mungkin dia tanya tuh siapa nih? Siapa ya, kita baca dulu nih, mana tadi tuh si HM mana HM mana HM tadi bawa ini HM ini HM ya itu kalau rumah itu tadi ya negosiasi tadi sudah. Eko Pratama terima kasih giftnya. Oke. Eko siapa lagi tadi ini Haru coba baca lagi yang ngasih gift di ini dulu Mas Eko dulu deh. Mas John, sisa hutang 150 juta di BRI, usaha ketipu, ada surat kepolisian, aset 1,5 M. Gimana Pak? Katanya. Sisa hutang 150 juta di bank titik. Saya gitu. Tidak menyebutkan. Tidak boleh sebut ya. Jangan ya. Oke. Bank itu usaha ketipu, ada surat kepolisian, aset 1,5 M. Bagaimana Pak? Bagus ya, Anda mengajukan keringanan. Misalnya katakanlah keringanan seperti apa? Keringanan katakanlah misalnya diminta cicilnya diperingan sesuai dengan kemampuan Anda. Dan dilampirkan juga namanya laporan kepolisian Anda sedang tertipu. Ya enggak? Nah, itu menjadi bahan utama untuk bank menyetujui atau tidak menyetujui atas permohonan Anda itu. Ya, begitu ya. Mas John, HM makasih Bang sama-sama. Siapa lagi nih? Eko Pratama ya? Rumah betul. Tadi 15. Eko Pratama, kalau agunan rumah bank tapi sertifikatnya bukan rumah, maksudnya gimana? Orang bisa nggak teliti itu bagaimana sekarang? Gimana? Maksudnya gimana ini? Pak Eko? Kalau rumah agunan, rumah bank, maksudnya gimana ya? Saya kurang paham, bisa agak kurang jelas. Sertifikatnya bukan rumah. Bukan rumah. Gimana sih? Rumah diajukan sertifikat bukan rumah. Wow, bukan sertifikat kali, mungkin AJB kali ya. Mungkin AJB begitu ya. AJB tidak bisa dilelang. Atau apa lagi tuh? Alas hak tuh nggak bisa dilelang. Siapa lagi nih? Mas John, thanks, makasih sama-sama. Coba Bang ke atas deh. Siapa? Ini pinjaman 2 tahun tapi 7 bulan ini sudah macet, kadang bayar nggak sesuai dengan setoran. Apakah biasa kalau misalnya seperti itu Anda punya memiliki kemampuan, ini King Arafa ya. Kalau Anda masih memiliki kemampuan, bagusnya minta direstruktur aja. Kan ada kemampuan. Jadi misalnya katakanlah Anda bayar 3 pas lagi ada duit, kadang bayar kadang enggak. Anda bagi dulu nih, kemampuan Anda misalnya katakanlah 5 juta. Dibagi 3 aja, jadi 1,5 juta. Jadi dibagi 3, kemampuan Anda 1,5 juta. Jadi 3 bulan Anda aman. Terima kasih. Ajukan itu. Mbak Cynthia. Ya. Mbak Cynthia, makasih yang sudah ngasih gift, yang sudah ngasih tap love. Makasih ya. Siapa lagi nih? Bang, ini. Coba tadi Bang, saya pemenang lelang tadi apa tuh tadi? Cynthia ini ya. Ya, Cynthia Cia. Jaminan AJB bisa dilelang nggak? Sementara saat akad kredit kedua orang tua tidak ikut tanda tangan. Tidak bisa dilelang. Gimana orang? Gitu ya. Gitu. Apalagi tanda tangan orang tua tidak tanda tangan AJB. Udah jelas, jaminan itu bisa dibatalkan itu. Perjanjian bisa dibatalkan, tapi semuanya melalui pengadilan ya. Kita hanya menjelaskan di sini. Prosesnya melalui pengadilan. Wajib melalui pengadilan bisa membatalkan. Tapi menurut saya kedepankan namanya azas musyawarah. Nego sama pihak bank. Pak, orang tua saya tidak tanda tangan. Bagaimana ini? Gitu ya. Risiko sama pihak bank. Ilham, pinjam kur KTA cuma orang bank suruh bayar aja berapa yang sanggup. Gimana itu Pak? Takut nggak mau ke pokok. Ya bilang aja, negosiasi aja, kan tanpa agunan, ya nggak? Tanpa agunan. Ya udahlah, minta ajukan tertulis lah. Saya tidak mampu lagi segitu. Saya mau bayar kemampuan ada segini, tapi minta hanya bayar pokok. Tulis saja. Kita kan hanya memohon. Keputusan wewenang dan keputusan itu ada sama pihak bank. Begitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi tanpa agunan. Begitu ya. Siapa nih? Dodi.
Apa udah lewat lagi kredit Siapa apa lagi nih? nih? Aduh udah banyak sekali itu namanya pinjam itu tuh bawah. Saya pinjaman 4 tahun sudah jalan 1. Akhir-akhir usaha saya lagi tidak baik-baik bang. Sekarang saya sudah mendukak 3 bulan. Pinjaman 4 tahun, 2 tahun akhir ini usaha saya lagi tidak baik-baik aja. Saya sudah menunggak. Ya berarti kan usahanya menurun, pendapatan masih ada. Minta direstruktur lah, ajukan tertulis. Ya masih ada ya kemampuan. Walau sudah ke Kejaksaan Negeri 2 kali. Nah, ini yang Cynthia, ini kejaksaan nih. Nah, kita baru bahas kemarin ya. Jaksa itu mewakili institusi ya. Ya. Nah, gimana Mbak Siva? Tolong dijelaskan dulu nih. Tentang jaksa ini kan jadi pihak bank khususnya yang plat merah BUMN ini kerjasama dengan minta bantuan dengan pihak jaksa untuk dipanggillah debitur-debitur yang bermasalah yang menunggak. Mana kemarin kita bahas sama Riyad itu ya? Iya, betul. Baru kita bahas. Bisa jelaskan Mbak Siva, jaksa ini kewenangan seperti apa? Dia itu tetap jaksa itu memilih, dia mewakili institusi. Tetap ini masuknya ranah perdata, bukan ranah pidana. Ya, begitu. Ini kan uang negara, plat merah kan. Gitu ya. Iya, Pak, cara struktur gimana? Saya mengajukan karena nggak sanggup lagi dengan cicilan besar. Tertulis Bu, jangan secara lisan, tertulis ya. Kasihkan alasannya seperti apa. Siapa lagi tadi? Tadi mana tadi? Eko, mana Eko? Makasih Pak Eko ya. Nah, Eko nih. Jaminan apa tuh? Jaminan bukan rumah bang, disangka bang rumah bang. Jadi gimana itu orang bang yang salah? Gimana sih? Jaminan bukan rumah. Tapi disangka bang rumah gitu loh. Jadi gimana itu gitu? Enggak. Tulisannya gimana? Iya. Salah ngetiknya kali. Jadi jaminan itu bukan rumahnya itu. Jadi mau dilelang bang, nggak bisa. Tidak bisa. Jaminannya apa? Ya itulah yang bisa dilakukan, dia apa-apain ya, hanya jaminan. Iya. Tidak bisa dengan aset yang lain. Gitu ya Pak Eko ya? Berarti nggak bisa dilelang. Oh, iya, enak aja. Jaminan masa main lelang-lelang yang bukan jaminan. Bisa lah. Gugat nggak ada. Siapa lagi? Mohon izin ya Pak, makasih penjelasannya. Siva. Oke, sama-sama. Sama-sama Siva. Siapa lagi nih? Aduh. Bang kecepatan bang, banyak orang tanya kita jadi. Pak, kalau pinjam jatuh tempo tapi belum bisa membayar gimana ya? Ya bagusnya minta di ini aja di restruktur aja ya. Jadi secara otomatis itu namanya PK ulang di adendum kan. Nah, jadi pinjamannya itu kan sudah habis jatuh tempo. Kalau udah jatuh tempo kan pasti statusnya pasti macet. Jadi kalau macet minta direstruktur otomatis pinjaman itu aktif kembali. Berapa tahun nanti ke depannya? Ataukah 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Gitu ya. Siapa lagi? Cara berkirim surat dengan bank bagaimana? Kirim surat aja. Kirim surat tertulis. Buat gimana sih kayak kita buat surat kayak orang pasti mau kerja kan bikin CV tuh. Buatlah surat yang sopan gitu loh. Buatlah alasannya kenapa tidak sanggup bayar gitu. Nanti datang aja ke bank yang langsung datang. Makasih yang sudah kasih gift yang minum. Terima kasih infonya. Oke, sama-sama. Datang aja ke bank. Jangan lupa yang asli kasih ke bank, yang di fotokopi juga buat tanda terima. Ya. Siapa lagi itu? Yang mana tadi yang udah ngasih giftnya kita baca dulu nih. Itu jelita tuh. Si mana? Tadi di mana di atasnya? Mana ini? Kita baca tuh. Ini banyak. Sudah banyak ya. Timpa-timpa. Cara berkirim surat tadi itu kayaknya. Sudah. Berarti bawa aja lagi ya. Jihan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa lagi? Ini Asep Hidayat 7104. Bang, ansuran saya sudah lunas tapi mau ngambil surat agunan saya dipersulit. Kalau misalnya mau ambil agunan itu, jangan lupa membawa surat surat tanda terima serah terima jaminan. Waktu Anda menyerahkan jaminan itu ke pihak bank, pasti Anda ada serah terima kan? Nah, surat itulah yang dibawa. Kalau tidak ada, Anda minta ke kepolisian, surat itu hilang, surat kehilangan, ya. Gitu aja dijelaskan. Tidak ada dipersulit enggak? Kalau dipersulit bisa dilaporkan pihak banknya itu. Ya. Langsung ke kantor pusatnya aja kirim surat.
Siapa lagi nih? Siapa nih? Ridwan. Rumah jaminan sudah kena banjir bandang. Apa bisa pasang pelang? Bukan di rumah yang dijaminkan, tidak boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Pasang pelang, masa di tanah orang dipasang pelang, nggak mungkin lah. Ya nggak bisa. Tapi nakut-nakutin ini inisiatif dari pegawai bank. Biasalah kalau inisiatif itu. Supaya nakut-nakutin nih debitur takut-takutin. Ya begitulah. Nggak, jangan begitu juga kan ditakut-takutin. Nur, makasih infonya bang, sama-sama. Jihan Jelita, makasih sudah ngasih gift. Tidak. Apa itu? Doro B. Tapi kalau tidak bisa membayar bunga, bagaimana? Terima kasih. Bisa negosiasi aja sih ya bang, ya enggak? Negosiasi, semuanya negosiasi. Ini makasih udah ngasih gift. Simba. Mana lagi nih? Terima kasih. Sama lagi. Coba kita ini Jihan. Resiko paling yang akan diterima apa bang? Ya, Jihan tadi pertanyaannya apa tadi ya? Lupa. Saya lupa. Ini tuh calon jenazah juga tuh. Saya sekarang nggak bayar bang, udah telat lama bang karena saya bukan yang pakai uang bang. Poinnya adalah gini aja, kalaupun memang bukan dirimu yang pakai, pada saat melakukan itu dirimu sama kawanmu itu ada perjanjian nggak? Itu loh, kalau ngasih pinjam nih data-data ke orang gitu kan, maksudnya gini, inilah kadang-kadang gini pelajaran buat kita juga ya kan, maksudnya ketika kita memberikan ini perkara uang, jangan menyepelekan perkara uang, apalagi hal seperti itu ya, kamu punya data pribadi, kamu pinjamkan ke orang lain, ketika nanti bermasalah kamulah yang dikejar-kejar. Nah ini seperti hal itu, buatlah perjanjian tertulis, dan kalau bisa jangan sampai hal seperti itu, ketika pinjaman itu dilakukan orang lain, janganlah kamu mau ngasih itu gitu loh. Nah hasilnya seperti ini, kita tidak bisa percaya siapapun itu orangnya. Ya, walaupun saudara nanti jadi masalah nanti, lebih baik sama saudara tetap harum, ya kan? Risiko yang paling diterima apa bang? Yang mana tadi jawabannya itu? Risiko apa? Jihan lupa. Tadi apa tadi dia pertanyaan tadi? Banyak sekali kita di scroll ke atas. Jihan. Nih Jihan. Tuh. Bang, aku mau tanya, aku pinjam bang 150 juta dana mikro. Oh, resikonya dilelang, resikonya ditagih. Masuk B checking. Itu kan iya. Susah mengajukan kredit di bank atau lembaga keuangan atau koperasi gitu ya. Resikonya dilelang ya. Siapa lagi kita ini lagi tuh Dwi. Terus kalau meminta direstruktur nominal yang ditentukan pihak bank, tapi kita apa bisa nego lagi nominalnya? Bisa. Kan yang tahu kemampuan itu adalah Anda. Pada saat disetujui sama bank, Anda ngajukan tertulis lagi. Berdasarkan persetujuan dari restruktur nominal sekian, saya sebagai debitur masih belum mampu. Untuk itu saya mengajukan permohonan bahwa kemampuan saya ini sebesar segini. Alasannya apa? Berikan alasannya, ya. Tertulis. Itu ya Dwi ya. Siapa lagi? Jihan. Aku pinjam 150 juta jaminan AJB. Oh, jaminan AJB bilang dari tadi kalau jaminan AJB tidak bisa dilelang. Udah ya Jihan ya. Tidak bisa dilelang AJB. Saya telat itu apa tuh? Saya telat 3 bulan. Setelah 3 bulan, kenapa telat 3 bulan? Lupa. Saya telat 3 bulan karena kemarin dibuat ke KPR 15 tahun tapi masih keberatan, kalau minta diringankan restruktur bisa nggak Pak? Bisa direstruktur. Kan sesuai dengan kemampuan Anda, ajukan secara tertulis. Semua lakukan secara tertulis. Kewajiban debitur itu haknya pertama kali pada saat kredit cair itu mendapatkan fasilitas kredit kan, mendapatkan uang. Nah, kewajiban debitur adalah mengembalikan, bentuknya cicilan. Nah, selain cicilan kalau tidak mampu, tulis kasih informasi secara tertulis supaya pihak bank tahu juga. Jadi menggugurkan kewajiban Anda. Ya, begitu semuanya tertulis. Nah, ada Viko tuh. Pak nanya orang tua punya hutang, terus apa hutangnya bisa lunas karena orangnya sudah meninggal tuh. Kan dilihat dulu apakah awal pencairan kredit itu dipasang asuransi kredit atau tidak. Kalau dipasang asuransi, Anda jangan lupa membawa dokumen kalau meninggalnya di rumah itu surat keterangan kematian dari RT RW setempat, dari desa. Atau desa.
Nah, kalau misalnya di rumah sakit, Anda minta surat keterangan kematiannya dari pihak rumah sakit. Tapi kalau sekarang itu wajib bikin akta kematian ya, itu yang pasti harus orang juga tahu. Biasanya kalau Ya. di pengadilan ada urusan apa-apa itu paling penting sekali. Bagusnya sampai ke pengadilan. Tapi kalau untuk asuransi itu bisa sampai ke ke kelurahan bisa, RT RW bisa. Ya. Gitu ya Viko. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki asuransi, pembuktiannya mana? Anda lihat PK-nya itu mana? Minta fotokopi PK, perjanjian kreditnya. Itu nanti potongannya apa aja? Potongan kreditnya apa? Biasanya potongan kredit itu provisi, biaya provisi berapa persen ya. Terus administrasi dan biaya-biaya lainnya itu katakanlah namanya asuransi. Apakah asuransi takutnya asuransi kebakaran, ataukah asuransi stok barang, ataukah asuransi asuransi jiwa. Nah, usia mempengaruhi. Kalau usianya di atas 50 tahun, biasanya pihak asuransi meminta namanya itu medical check up. Kalau tidak disetujuin, biasanya pihak bank minta surat pernyataan. Kalau kredit ini pada saat debitur meninggal dunia, maka akan dilanjutkan ke ahli waris. Seperti itu. Ya. Gitu Viko ya. Udah jelas tuh ya. Cak John. Kredit macet 5 bulan jaminan BPKB, rumah ditulis dalam kawasan bank. Gimana itu Pak? Tidak boleh, enak aja. Itu pidana itu. Iyalah. Gimana jelaskan Bu? Ini pidananya gimana nih Bu? Ini sekarang yang dijaminkan apa? Kalau BPKB kenapa harus rumah yang di dalam pengawasan itu dari pihak bank itu gitu loh. Gak boleh, laporin aja. Udah jelas-jelas itu bukan ranahnya di situ gitu loh. Ini kan masuk pekarangan rumah masuk ya. pekarangan rumah. Tanpa buat izin. Laporan tanpa izin. Iya. Itu bisa dilaporkan. Itu bisa dipidana itu. Dan pihak bank tidak akan mengcover pegawai yang seperti ini. Nggak akan di-cover itu. Walaupun dia tugas. Tapi ini kan inisiatif yang merugikan pihak bank. Nama baik bank sangat penting loh. Jadi Anda harus tahu nama baik bank itu sangat penting. Jadi bank tidak akan mengcover. Malah akan di PHK mungkin. Bisa jadi SP3 atau PHK. Ya. Jangan lupa tap-tap screen-nya terus ya. Ya, tap-tap ya. Dibantu buat itu. Tini Saskia Dewi, saya belum berkirim surat tapi saya selalu komunikasi lewat WA sama nggak bang sama berkirim. Beda dong. Beda, buatlah surat. Kenapa? Itu keabsahannya berbeda dengan ketika kamu mengirim WA. Itu loh. Sama hal nggak mungkin ketika kamu buat contoh kamu kerja di perusahaan by WA, Pak saya mau resign. Beda. Buatlah tertulis. Secara ya kita hidup di negara yang punya kekuatan hukum. Ketika kekuatan hukum itu kita bicarakan, baiknya ada surat tertulis. Ya, menjaga. Jadi sebagai debitur kita harus menjaga diri kita juga. Jangan sampai nanti terzolimi nanti. Dilakukan semena-mena pada saat sudah kejadian, aduh rumah saya sudah dilakukan lelang, aduh saya sudah mengajukan restruktur tapi tidak ditanggapi, tidak ada persetujuan. Nah, buktinya apa buktinya? Ya gak? Gitu ya. Sudah ini apa itu loh. Kredit jaminan surat penyerahan sudah macet tapi mau dibuat gugatan sederhana oleh pihak bank. Nggak masalah, malah bagus pakai gugatan sederhana, lebih enak. Kalau gugatan sederhana itu jangan Anda nggak usah khawatir, majelis itu posisi benar-benar top habis lah. Jadi tidak memihak ke ini. Jadi memutuskan seadil-adilnya dia posisinya udah bagus lah. Malah bagus. Malah lebih enak. Anda mau minta bayar cicilannya sesuai kemampuan Anda berapa? Bila 50.000 aja, ya enggak. Nah, kalau sudah diputuskan pengadilan, pihak bank wajib mengikuti. Tunduk pada putusan dari pengadilan. Gitu ya. Nggak usah khawatir, semua ada solusinya. Ya enggak. Siapa lagi itu? Pak, setelah ini dari Julak Lawas 428. Pak, setelah kita beli aset lelang, bagaimana cara kita isi tempatnya jika pemiliknya masih ada? Nah, jelaskan Bu, gimana Bu? Aduh, ini kalau tempatnya masih di pemiliknya. Saya coba ini dulu ya. Okay. Kalau beli lelang aman nggak? Aman. Malah dilindungi oleh negara. Jelas ya? Tapi walaupun beli lelang, bukan berarti itu tidak ada gugatan pihak lain. Ada prosesnya. Bukan walaupun menang lelang, dia bisa langsung semena-mena langsung mengeluarkan
aset yang dipegang ditempati oleh debitur. Jadi itu memang bisa diajukan somasi, bisa, ini bisa, tapi tetap kalau ada perlawanan dari pihak debitur melalui gugatan, jadi aset ini status quo ya. Aku. Jadi gimana, jelaskan dulu Bu, gantian Bu. Jadi kalau status misalkan itu pertama somasi. Kalau ketika misalkan somasi itu memang tidak ada bergeming ya dari pihak yang menempati, kan balik lagi itu kan sudah ada putusan. Kita bisa nanti bekerja sama pihak dari bagian penyitaan dari pihak pengadilan. Jurusita ya? Jurusita, bisa pakai jurusita. Nanti jurusita mereka biasanya kalau misalkan ya kan kita juga banyak ya hal kadang-kadang di lapangan itu ketika orang yang mau disita tiba-tiba mereka melakukan kekerasan dan lain-lain. Nah, nanti biasanya jurusita juga yang akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian gitu. Nanti kalau misalnya pusing Pak, masih bingung, nanti langsung kesini aja ke ini. Ya. Ini di kantor kami. Kalau mau ketemu kami offline boleh di sini nanti. Kalaupun misalkan mau ketemu, tapi harus buat janji juga temu sama kita karena kita nggak selalu ada di kantor gitu loh ya. Paling nanti by WA nanti sekiranya kita bisa balas untuk janji temu di waktu, boleh nanti kita ketemu untuk ngobrol panjang lebarnya gitu ya. Oke. Biasa kalau di sini jam 11, jam 10, jam 11 ya. Jam 10, jam 11, jam 12 biasanya kita ada di kantor. Tapi kalau nggak ada biasanya kami lagi ikut sidang ya. Tugas dan kewajiban mencari sesuap nasi dan segenggam apa? Segenggam berlian. Nah, ada tambah lagi nih si calon jenazah lagi nih Bang nih katanya utang Bang 50 juta kok yang cair 40 juta Bang katanya tuh. Itu kan ada namanya biaya-biaya yang timbul. Ada biaya provisi berapa, katakanlah misalnya 1% atau 2%. Tergantung dari bank masing-masing ya. Yang kedua ada namanya biaya administrasi, beda, provisi dengan administrasi beda. Terus ada namanya kalau ada asuransi. Kalau ada namanya notaris, biaya notaris. Apalagi kalau ada namanya appraisal, namanya dipakai KJPP, biaya appraisal itu dipotong. Kalau appraisal itu sebelum cair kredit, tapi kalau sudah cair kredit itu biasanya biaya provisi dan administrasi, gitu ya. Siapa lagi nih? Aus juga ya. Bagi juga minum. Tapi agak panas loh, hati-hati. Gak apa-apa. My name is Giant. Oke, Kak, saya telat KPR jalan 3 bulan. Sudah saya coba minta reschedule atau restructure tapi pihak bank tidak mau katanya. Kenapa tuh? Ya ajukan secara tertulis lah. Kalau ngomong ya tadi yang teman kita tadi melalui WA, melalui ini nggak bisa. Ajukan tertulis secara formal. Ajukan tertulis. Ya tertulis mau pakai materai bagus. Tidak ada materai tidak apa-apa. Gunanya nanti materai nanti pada saat di persidangan. Ya enggak. Pakai materai giling, giling. Bayarlah di kantor pos. Gitu ya. Tuh ada lagi tuh, Mama nanya anak-anak, saya kena mental Pak, Bang ancam mau sita. Ya namanya biasa lah, mau nunggak satu hari di sita-sita, nunggak di itulah. Kalau nggak gitu kan debitur nggak berpikir keras bagaimana caranya membayar. Begitu aja, sederhana. Ya. Siapa lagi? Sarlina nih. Persetujuan keringanan pembayaran kredit harus ada surat perjanjian ya Mbak katanya. Keringanan? Iya betul. Ada. Nanti jangan Anda bayarkan sebelum ada persetujuan. Nanti pada saat keringanan Anda dibilang secara lisan boleh. Tiba-tiba tidak disetujui. Jadi Anda sudah bayar, hutang masih tetap ada. 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda tiba-tiba ada pihak bank datang lagi. Pusing kan kepala. Makanya kita seperti dibilang tadi kan, kenapa segala sesuatunya harus legalitasnya harus jelas. Makanya saya bilang tadi kayak tadi ada sebelum-sebelumnya by WA. Jangan. Kenapa saya bilang ketika buat itu, buatlah semua itu data itu biar nantinya bisa jadi kekuatan hukum kalian gitu. Makanya kenapa harus tertulis gitu. Siapa lagi ini? Dina Astriana. Udah nunggak 3 bulan. Udah nunggak 3 bulan Pak. Kata Bang mau dilelang. Belum lah 3 bulan belum. Itu kan makanya seperti dibilang kalau nakut-nakutin orang pun berbahasa apa nggak ada masalah, biar aja. Gitu. Sama kayak debt collector, dia nggak takut. Dia tidak takut polisi, dia tidak takut. Semuanya tidak takut. Bila perlu Tuhan pun dia nggak takut kan. Kayak gitulah. Demi meyakinkan orang yang ditagih, ya nggak? Kira-kira seperti itu. Tapi pada saat sudah kejadian, baru merasa dia itu salah apa yang dilakukan. Semuanya seperti itu. Kita kemarin di bawah pohon rindang kan kemarin ngobrol sama bos debt collector ya. Bosnya. Apa kata bos debt collector itu ya?
Ya, kita diskusi ya sama bos debt collector. Kita ngobrol. Poinnya adalah mereka akan melakukan segala cara untuk menakut-nakuti kalian. Itulah poinnya. Tapi tetap dia kedepankan namanya prosedur penagihan. Betul. Ya. Kondisi di lapangan berbeda ya. Betul. Instruksi yang dari dia instruksikan itu intinya ditagih. Iya. Jangan sampai terjadi ada namanya terkait pidana ataupun yang lain-lain ya enggak. Intinya harus aman. Kak, ini ada Ayong Mahesa. Kalau terima gadai motor yang masih kredit dan kredit macet, apa kena pasal? Itu penggelapan kan tidak boleh. Nggak boleh motor gini. Makanya, nah inilah yang harus tahu. Ketika motor atau mobil atau kendaraan apapun itu, ya kan? Ketika itu digadai, itu nggak boleh kalian ambil. Nanti kena fidusia. Itu nggak boleh. Jadi memang selagi kreditnya lancar itu tidak ada masalah. Pihak leasing tidak akan mempermasalahkan. Sekalipun dia menunggak, mungkin tidak semua debitur akan dilaporkan. Takutnya ini kita khawatir pada saat misal katakanlah istilah apa namanya prokemnya itu, bahasa prokem. Kalau gini masalahnya dia terima gadai motor yang masih kredit. Kalau dari pihak orangnya, dari krediturnya itu, maksudnya dari debiturnya itu, mereka yang kena paling di blacklist kan. Kamu yang nanti kena pidananya apa? Itu bahasa gaulnya tuh apa namanya ya? Kalau ngambil barang orang yang dari hasil curian itu apa namanya? Penggelapan. Bukan dari penggelapan ya pasalnya. Cuma orangnya ini loh, apa jadi namanya? Aduh, kalau udah kayak gini jadi blank deh. Kalau lupa lah gitu. Lupa itulah pokoknya. Jadi kamu nerima nih orang nih nyuri nih. Kamu ambil lah tuh. Penadah. Penadah gitu. Itu ya. maksudnya. Ya. Apalagi nih kita lihat lagi nih banyak yang ini. Makasih yang sudah ngasih gift-giftnya, makasih semuanya. Yang ngasih tap love-nya, makasih. Pokoknya jangan berhenti tuh ya kalian tuh di tap love. Penadah Om, iya benar penadah, benar Kimberly. Penting murah katanya. Jaminan mau disita padahal belinya 600 juta, dapat pinjamannya cuma 100 juta karena kur, maka jaminan mau diambil katanya. Tidak bisa lah mau diambil aja, wajib melalui lelang. Ya enggak. Kalau mau diambil itu namanya jual beli biasa aja. Jual beli tanda tangan biasa, perjanjian jual beli aja biasa. Itu namanya dijual secara sukarela bersama-sama. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat ke bawah. Apa ini? Arifin, kalau sengaja ditunggak karena ingin menghilangkan bunga denda atau disebut riba, apakah termasuk pidana? Katanya. Tidak. Jadi gini, di channel ini kita tidak menyarankan untuk tidak membayar. Kalau ada duit kita bayar aja. Kalau nggak diselesaikan aja, minta dibebaskan bunga. Anda bisa dijelaskan masalah riba. Tapi kalau misalnya kita secara terpaksa harus menunggak, katakanlah tidak ada uang itu boleh, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau ada duit dia tidak bayar kita ya itu harus tahu ya, ini beda ya. Ketika kita menjelaskan, ketika orang yang memang punya dana untuk membayar tapi dia tidak mau membayar, itulah yang salah. Tapi ketika memang orang ini tidak mampu membayar, apalagi yang mau dijual gitu, sementara memang keuangan pun mereka sudah tidak baik-baik saja. Nah itu maksud yang kita jelaskan di sini gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya bank itu Mbak Siva, dia akan memberikan kebijakan itu, ini tidak ada dalam aturan bank, tidak ada. Itu sifat kebijakan. Semuanya itu akan diberikan apabila debiturnya itu bermasalah. Jadi debitur bermasalah ini seperti apa? Jadi akan dilihat dari tingkat permasalahannya, sehingga bank akan memberikan kebijakan. Begitu, dengan catatan, dengan tanda kutip, alasan yang sangat katanya klasik. Kalau kita bilang kalau dulu masih di bank dulu, alasan klasik itu demi penyelamatan kredit, ya. Daripada masuk NPL, dia masuk namanya CKPN, COC tinggi, cost of credit, biaya kredit yang tinggi. Nah, gitu. Saya jelaskan hanya sedikit-sedikit aja lah ya. Nanti pusing nanti. Antoni, Bang Ego, rumah dalam jaminan bank belum lunas, terjadi kebakaran, bisakah dilelang? Kalau misalnya ada kebakaran, biasanya ada namanya minta penundaan, istilahnya itu grace period, ya. Grace period. Biasanya pihak bank memberikan grace period itu 6 bulan. Bukti kebakaran itu apa? Apakah ada fotonya ataukah ada surat keterangan dari RT RW dan kelurahan bahwasanya tempat Anda itu ada kebakaran. Minta lakukan namanya grace period, ya. Grace period.
bilang sama pihak bank grace period ya, penundaan ya. Siapa lagi Face hadir tumben live sore Pak. Iya, mumpung lagi di kantor. Saya lagi di kantor sama Mbak Siva. Ini rekan dia advokat senior. Jadi dia ahli di pidana. Sama-sama senior, cuma mungkin kaliannya beda. Kalau Bang Ego ini spesialis dari perbankan. Kalau saya ini spesialis pidana. Ya. Jadi kalau ada yang mau langsung datang ke kantor bisa di Podomoro Goloview. Ya, nanti patokannya ini tuh Lakupit Coffee. Itu pelangnya ada itu. pelang kantor kita nih di sebelahnya. Tuh. Nanti tanya aja di sana. Mau ketemu sama Ego Law Firm. Ketemu Ego atau Mbak Siva nanti ada nanti. Ya. Siapa lagi nih? Tuh. Mbak Pentol korek. Kalau nunggak kartu kredit bisa disita rumah nggak? Tidak bisa. Bisa. Gimana? Kompak lagi jawabnya. Tidak bisa ya. Nah, yang itu tuh. Penting murah. Jaminan saya dilelang, terjual 500 juta, utang saya 100 juta, sisanya diambil bank karena katanya kur. Ya. Jadi bank itu awalnya berapa nih di pasangan tanggungan? Dia bisa mengambil maksimalnya itu hanya 125%. Katakanlah pinjaman awalnya berapa? Itu 125%. Katakanlah pinjamnya 200 juta. 200 juta ditambah 25%. Nah, hasilnya segitulah setelah ditambah maksimal yang bank bisa ambil hanya segitu. Selebihnya wajib dikembalikan oleh pihak bank. Nah, kalau ini 125% itu apa? Jadi misalnya katakanlah ada namanya biaya bunga denda, terus kalau ada dipakai kuasa hukum, biaya kuasa hukum, lawyer fee, ataukah biaya-biaya lainnya terkait dengan biaya lelang, semuanya itu masuk ke sana. Sisanya wajib dikembalikan oleh pihak bank. Gitu ya. Siapa lagi nih? Lagi sambil sibuk balas-balas gugatan. Lagi sambil ngurus-ngurusin. Bang, saya kan ini dari Citra Khalifah. Bang, saya kan jatuh tempo tanggal 3, tapi baru bisa saya bayar tanggal 20. Itu sudah jelek namanya atau di blacklist kata bank? Di bank itu tidak ada namanya blacklist. Ya enggak? Tidak ada namanya blacklist. Itu masih bisa dicairkan kreditnya. Dikatakan itu kondisinya kurang bagus, kurang lancar. Katakanlah berapa bulan? Baru nunggak berapa lama nih? Tanggal 3 bisa bayar tanggal 20. Itu masuk namanya call 2. Setiap bulan kalau setiap bulan itu pasti kondisi Anda itu dipertanyakan. Harusnya pihak bank kalau Anda menunggak sampai tanggal 20 harus digeser, namanya recondition. Ininya tetap restruktur, tapi bagiannya itu adalah recondition, digeser bulannya sehingga Anda tidak menunggak sampai tanggal 20, digeser, tapi Anda akan membayar bunga berjalan selama 1 bulan. Kan ada namanya bunga dan pokok. Nah, bunganya ini, bunga berjalan ini Anda wajib membayar, sehingga hanya digeser aja waktunya ya. Begitu ya, sayang itu pengaruh di BI Checking, pengaruh pasti kelihatan. Siapa lagi nih? Udah itu tadi lewat. Sudah. Coba lihat nih. Oh, itu tadi Citra, saya nggak pernah nunggak bulan, cuma tanggal aja katanya. Tetap masuk namanya ke BI Checking, kelihatan nanti distrik menunggak berapa hari menunggak ya, kelihatan. Walaupun nanti misalnya lewat tanggal 20, kalau lewat tanggal 1, lewat cicilan tanggal 1, bayar tanggal 15, itu masih aman. Kelihatan di bulan berikutnya itu nggak ada masalah, itu masih lancar. Tapi khawatirnya pada saat Anda mengajukan kredit tempat lain diminta jadwal angsuran dan diminta namanya itu bukti bayar, sehingga kelihatan tanggal jatuh temponya tanggal 1, dibayar tanggal 15, sehingga kelihatan menunggaknya itu, dan bank sulit akan menyetujui ini ya. Kalaupun menyetujui, dia harus melalui tahapan namanya deviasi, minta kebijakan penyimpangan namanya ya. Mungkin udah capek ya.
Ya, karena saya juga ada kerjaan sih sebenarnya. Ini udah jam 5 kita di sini. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat dijawab. Nanti boleh di DM aja. Mungkin kalau kita ada kesempatan kita pasti nanti akan balas kok gitu. Untuk kalaupun misalkan kita